Setelah perjanjian Renville dilakukan, pemerintah RI pada saat itu sudah mengira bahwa Belanda pasti akan mengingkari perjanjian yang sudah dibuatnya seperti yang sebelumnya. Maka pemerintah Indonesia waktu itu sudah mempersiapkan markas Komando Jawa dan Sumatera yang dipimpin oleh Jenderal Nasution dan Jenderal Hidayat. Tempat persembunyian untuk para petinggi pemerintahan dan jenderal-jenderal lainnya pun sudah disiapkan. Dan ternyata benar, pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda memulai serangannya yang akan kita sebut dengan agresi militer kedua. Tujuannya adalah jelas untuk menguasai ibu kota Indonesia pada waktu itu, yaitu kota Yogyakarta, dan juga menawan seluruh petinggi pemerintahan Indonesia. Dan agresi militer Belanda itu berhasil, kota Yogyakarta berhasil diduduki. Petinggi pemerintahan yang waktu itu masih berada di kota Yogyakarta juga tertangkap dan ditawan oleh Belanda. Tetapi memang sebenarnya Presiden Soekarno dan Wapres Soekarno pada waktu itu sengaja untuk bertahan di kota Yogyakarta. Dengan demikian, mereka mengira bahwa ketika Belanda sudah berhasil menangkap presiden dan menguasai ibu kota suatu negara, maka negara tersebut sudah kalah, sehingga Belanda akan menghentikan serangan-serangannya di wilayah Indonesia lainnya. Tetapi karena persiapan Indonesia sudah matang, sebelum Belanda menawan Soekarno dan Muhammad Hatta, Presiden Soekarno sempat mengirimkan radiogram kepada Menteri Kemakmuran pada saat itu, yaitu M.R. Syarifuddin, untuk mendirikan pemerintahan darurat Indonesia yang berfungsi tetap menjalankan program pemerintahan meskipun ibu kota dan para petinggi pemerintahan lainnya ditawan oleh Belanda. Karena ibu kota sudah dikuasai dan petinggi pemerintahan juga sudah ditawan, maka pada saat itu Belanda mengira bahwa Indonesia sudah lenyap dan kalah. Belanda mulai berkuat di dunia internasional bahwa sekarang Indonesia dikuasai oleh Belanda lagi. Tetapi perkiraan Belanda salah. Persiapan TNI dan pemerintahan Indonesia sudah matang. Indonesia kemudian mulai untuk melancarkan serangan balik. Serangan dilancarkan bertubi-tubi selama 1 bulan oleh para gerilyawan dan berpuncak pada tanggal 1 Maret 1949 untuk merebut kota Yogyakarta yang kita kenal dengan serangan umum 1 Maret. Serangan itu dipimpin oleh Letkol Soeharto dan berhasil merebut kota Yogyakarta selama 6 jam. Setelah aksi itu, PBB akhirnya mengetahui bahwa Belanda telah mengingkari perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan mengagresi Indonesia, dan akhirnya PBB mengeluarkan resolusi agar Belanda dan Indonesia menghentikan peperangannya dan segera kembali ke meja perundingan, yaitu perundingan yang akan kita kenal sebagai perundingan Brooke-Royan. (14 April 1949), akhirnya perjanjian Brooke-Royan dalam rangka menindaklanjuti resolusi yang dikeluarkan oleh PBB pasca agresi militer Belanda kedua diadakan. Pihak Belanda diwakili oleh Van Rooyen dan pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom. Dalam perundingan tersebut, pihak Indonesia selalu mendesak agar ibu kota Indonesia dapat diserah terimakan kembali dari pihak Belanda. Tetapi pihak Belanda yang masih berhasrat untuk berkuasa lagi di Indonesia hanya mendesak untuk menghentikan perang gerilya yang dilakukan oleh gerilyawan-gerilyawan yang masih bersiaga di seluruh wilayah Indonesia. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1949, sebagai tindak lanjut dari perundingan Brooke-Royan, diadakanlah perundingan lagi oleh 3 pihak, yaitu Indonesia, BFO, dan pihak Belanda, dan mereka menghasilkan 3 putusan final. Putusan tersebut juga membuat perjanjian Brooke-Royan di kemudian hari dikenal sebagai cikal bakal terselenggaranya konferensi meja bulat yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Sebelum berlangsungnya KMB,
terlebih dahulu dilakukan pendekatan koordinasi dengan negara BFO. Negara BFO sendiri adalah negara bentukan bagian Belanda. Konferensi Inter-Indonesia sangatlah penting dilakukan untuk menciptakan kesamaan pandangan antara negara Indonesia dengan negara BFO. Konferensi Inter-Indonesia berlangsung 2 kali. Yang pertama dilakukan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 oleh Muhammad Hatta. Yang kedua dilakukan pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 oleh Sultan Hamid. Nah, hasil konferensi Indonesia itu sendiri adalah yang pertama pada bidang ketatanegaraan negara Indonesia Serikat. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasar demokrasi dan federalisme. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional yang dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada DPR. Akan dibentuk 2 badan perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Pemerintahan federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari pihak Republik Indonesia. Yang bagian kedua, bidang militer. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional. Presiden RIS adalah panglima tertinggi APRIS. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS. Negara-negara bagian tidak akan memiliki angkatan perang sendiri. APRIS dibentuk oleh pemerintah RIS dengan intinya adalah Angkatan Perang Republik Indonesia bersama-sama dengan orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL, ML, KM, dan Territorial Bataillons. Yang keempat, pada masa permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS. Dalam konferensi yang diadakan di Jakarta, kedua belah pihak setuju membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah KMP. Pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Mahkota Belanda memerintahkan penghentian tembak-menembak untuk wilayah Jawa yang dimulai pada 11 Agustus dan untuk wilayah Sumatera yang dimulai pada tanggal 15 Agustus 1949. Kesepakatan dalam konferensi Inter-Indonesia tersebut mempunyai arti penting untuk menghadapi Belanda dalam perundingan-perundingan yang akan diadakan selanjutnya. Konferensi Meja Bundar atau sering disebut KMP adalah sebuah pertemuan yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia di Riddersdorp dengan Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. KMP sendiri dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda, yaitu Willem Drees. Indonesia mengirimkan 12 wakilnya yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Kemudian dari delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II yang berasal dari Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Dari delegasi Belanda sendiri dipimpin oleh JH van Maarseveen dan delegasi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia dipimpin oleh Chichley. Dalam KMP dibentuk 3 komisi, yaitu Komisi Ketatanegaraan, Komisi Keuangan, dan Komisi Militer. Khusus dalam Komisi Militer ini bertugas untuk membentuk APRIS dengan TNI, pembubaran KNIL, dan perekrutan mantan anggota KNIL ke dalam APRIS. Tujuan KMP adalah untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan jalan melaksanakan perjanjian-perjanjian, terutama mengenai pembentukan negara serikat. Kemudian setelah melakukan KMP tersebut terdapat kesepakatan, yaitu yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan yang kedua adalah
Status kepresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga adalah akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat adalah Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang terakhir adalah Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Salah satu hasil KMB yaitu Belanda mau mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, oleh sebab itu, pada tanggal 6 sampai 14 Desember 1949 diadakanlah pertemuan oleh para wakil pemerintah Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, hasil dari pertemuan ini ialah Indonesia memakai Undang-Undang Dasar sementara. Lalu, pada tanggal 15 Desember 1949 dilakukanlah pemilihan presiden dan Soekarno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Lalu, Soekarno dilantik pada tanggal 17 Desember 1949 di Tangsar Sitinggil, Keraton Yogyakarta. Dalam konstitusi RIS dikenal adanya kabinet atau bisa disebut kabinet inti. Menteri dalam kabinet disebut juga sekjen kabinet, yang berarti kabinet yang mengutamakan keahlian para anggotanya. Kabinet ini terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Urusan Luar Negeri, Menteri Urusan Pertahanan, dan Menteri Urusan Keuangan serta Ekonomi. Lalu, pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS dipimpin oleh Muhammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan. Penandatanganan dilakukan bersamaan di Belanda maupun di Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Pengakuan di Belanda bertempat di ruang tahta Istana Kerajaan yang dihadiri oleh Ratu Juliana, Menteri Belanda, Menteri Seberang Lautan, dan Ketua Delegasi Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Sedangkan di Indonesia, tepatnya di Jakarta, ditandatangani oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.C. Loving. Diawali dengan persetujuan KMB yang menghasilkan keputusan bentuknya satu negara federal, yaitu RIS. RIS terdiri dari beberapa negara bagian. Nah, dalam kabinet RIS hanya ada 2 orang yang menduduki sistem federal, yaitu Sultan Hamid II dan anak Abu Gede Agung. Sedangkan sisanya lebih mendukung sistem NKRI, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Adnan Manurudung. Dengan demikian, keinginan untuk memberikan RIS dan membentuk NKRI semakin kuat. Dasar pembentukan negara federal di Indonesia tidak jelas dan tanpa dukungan dari rakyat. Eksistensinya pun sangat tergantung pada kekuatan militer
Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Mei 1950 diadakanlah persetujuan antara RIS dengan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh Hatta, sedangkan RI diwakili dari Abdul Halim. Menurut persetujuan itu, NKRI akan dibentuk oleh RIS di Yogyakarta. Dalam pertemuan itu juga dibentuk panitia gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang Undang-Undang Negara Kesatuan yang dipimpin oleh Dr. Supomo. Undang-Undang NKRI ini mengandung dua unsur. Yang pertama unsur Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua Undang-Undang Dasar RIS. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan Undang-Undang NKRI telah jadi dan diterima baik oleh Senat dan Parlemen RIS serta KNPB. Pada tanggal 15 Agustus 50, Presiden Soekarno menandatangani rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 50 dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuklah NKRI. Dengan demikian, sebagian besar rakyat Indonesia masih percaya bahwa NKRI bentukan 17 Agustus 50 masih merupakan lanjutan dari NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 45. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Dwi Warna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan ialah oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini